Selamat datang di Flash News Beta TV. Ratusan buruh kembali menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan aksi protes soal upah minimum provinsi atau UMP. Buruh beranggapan UMP Jateng paling rendah di Indonesia. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah, Nanang Setiono mengatakan, buruh meminta agar pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menaikkan besaran upah buruh yang dianggap menyengsarakan buruh. Pemerintah juga diminta agar mengubah peraturan pemerintah nomor 36 terkait dengan pengupahan. Untuk itu, dia menantang agar Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, berani melakukan terobosan hukum untuk menetapkan upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Jika hal itu tak dilakukan, akan menempatkan Jateng sebagai provinsi yang mempunyai UMP paling rendah di Indonesia. Selain itu, KSPN juga meminta agar Ganjar mengabaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri di dalam penetapan upah minimum. Dia beranggapan, jika Ganjar berani melakukan terobosan tersebut, maka orang nomor 1 di Jawa Tengah itu layak menjadi calon presiden tahun 2024. Namun, akan berdampak lain jika Ganjar melakukan kebijakan yang sebaliknya. Menurutnya, jika sikap Ganjar dalam penetapan UMK hanya normatif saja, tanpa berani melakukan terobosan hukum, maka dinilai sama halnya dengan tokoh lain. Jika tuntutan buruh tak dilaksanakan oleh Ganjar, dia mengancam akan melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tuntutan yang kami lakukan, yang pertama, KSPN meminta pemerintah Republik Indonesia segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, pemerintah Indonesia segera merubah atau mencabut PP 36 terkait dengan tahun 2021 terkait dengan pengupahan. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah hari ini KSPN datang di kantor gubernuran yang pertama meminta Gubernur Jawa Tengah untuk mengabaikan PP 36 dan surat edaran Menteri Dalam Mengaker dan Menteri Dalam Negeri di dalam menetapkan upah minimum. Yang ketiga, kami meminta Gubernur Jawa Tengah untuk berani melakukan terobosan hukum, membuat satu terobosan hukum untuk menetapkan atau dalam rangka menetapkan upah minimum kabupaten kota di Jawa Tengah. Kenapa? Kalau gubernur tidak berani atau tidak bisa membuat satu terobosan hukum, maka yang terjadi upah di Jawa Tengah itu adalah upah terendah di seluruh Indonesia. Yang kedua, upah di Jawa Tengah itu akan semakin membuat situasi ekonomi di Jawa Tengah semakin daya beli buruh semakin turun. Oleh sebab itu, melakukan terobosan hukum itu sangat penting bagi Gubernur Jawa Tengah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Gubernur Jawa Tengah berani melakukan terobosan hukum atau membuat terobosan hukum di dalam menetapkan upah minimum kabupaten kota di Jawa Tengah, sekali lagi yang saya sampaikan bahwa Gubernur Jawa Tengah layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi waktu 4 hari kepada perwakilan buruh untuk memberikan masukan dan berembuk bersama untuk menentukan struktur skala upah sebelum upah minimum kabupaten atau kota diketok pada Selasa mendatang. Ganjar menjelaskan, pertemuan dengan KSPN adalah untuk mencari titik temu, yaitu konsensus yang mesti dibangun bersama. Menurutnya, masukan buruh sangat bagus dan paham betul bagaimana PP nomor 36 itu mengunci dengan formulasi yang jelas, sehingga gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menentukan upah minimum. Terkait ketentuan tambahan struktur skala upah, Ganjar mengatakan para buruh juga mengapresiasi. Namun, buruh masih memberikan tuntutan agar struktur skala upah itu didetailkan. Ganjar mengatakan bahwa detail itu tidak bisa ada pada SK Gubernur. Terkait detail ini, Ganjar juga meminta agar perusahaan dan buruh harus terbuka. Perusahaan yang untung harus ditampilkan dan buruh harus tahu kondisi perusahaannya, entah itu untung atau rugi. Ganjar juga menyampaikan terima kasih karena aksi yang dilakukan oleh buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung tertib. Ia juga memaklumi apabila ekspresi buruh yang aksi dengan berteriak atau menyalakan musik dengan keras. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa.